شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi taqriril ijma' al-muntabidi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menguatkan tentang pembahasan ijma' al-muntabid. Tariqatu ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athari Rasulillahi batinan wa zahiran. Metode ahli sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti hadis Rasulullah SAW batinan wa zahiran, secara batin atau zahirnya. Wattiba'u sabili sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar, dan mereka mengikuti jalan generasi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, di mana beliau mengatakan hadis yang terkenal sekali namanya hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati," wajib atas kalian untuk memegang sunnahku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. "Tamassaku biha," peganglah sunnah itu. "Wa 'addu 'alaiha bin nawajid," dan gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," dan jauhkan kalian dari perkara-perkara yang baru. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah," karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. "Wa kulla bid'atin dhalalah," dan setiap bid'ah itu kesesatan. Ya, hadis ini terkenal sekali dengan hadis namanya Irbad bin Sariyah, dimasukkan oleh Imam Nawawi. Hadis ini di kitab Arba'in An-Nawawiyah dan merupakan hadis yang penting. Yaitu ceritanya itu Irbad bin Sariyah itu beliau mengatakan, "Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wejangan kepada kita dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, sampai hati-hati semuanya bergetar. Wa darafat minhal uyun, sampai mata-mata semuanya meneteskan air mata. Faqulna, maka kami katakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in," ini seperti wasiat orang yang mau berpisah, yaitu yang mau meninggal. "Fa'usina, tolong berikan kami wasiat." Maka Rasulullah mengatakan, "Usikum bitaqwallah," saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. "Wasam'i wa ta'ah," tunduk patuh. "Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun," walaupun yang memimpin kalian itu budak dari Habasyah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Fa innahu may yasha' minkum," siapa yang hidupnya panjang, "fasayara ikhtilafan katsira," dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kalau sudah seperti itu, fa'alaikum bisunnati, maka Rasulullah nanti memberikan obat dan memberikan pantangan. Yaitu kalau terjadi perpecahan itu apa obatnya itu? Memegang sunnah, kemudian tantangannya jauhkan dari perkara yang baru dalam agama. Jadi kalau kita perhatikan itu, pertama perintahnya Rasulullah itu usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, dan takwa itu wasiat terbaik. "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah," kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian wahai Rasulullah dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama wasiat takwa, kemudian yang kedua patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu enggak layak jadi pemimpin. Seperti apa? Budak enggak mungkin jadi pemimpin. Rasulullah mengatakan, "Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun," walaupun yang memimpin kalian itu budak dari Habasyah. Budak itu enggak mungkin jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia itu wajib taat kepada tuannya. Maka seorang budak enggak mungkin jadi pemimpin itu. Dianya sendiri pun enggak punya kepemimpinan untuk dirinya itu. Maka budak itu apa yang dimiliki semuanya milik tuannya. Kan budak enggak punya apa-apa itu. Jadi budak itu kayak barang milik tuan. Maka walaupun yang menjadi pemimpin itu kayak budak, namanya budak itu mesti ada tuannya. Walaupun pemimpin itu kayak pion, ya kan? Ada yang menyetirnya itu. Walaupun pemimpin itu kayak Pinocchio gitu. Ya, Pinocchio ini. Yaitu
Walaupun ada yang menyetir lah itu, boneka itu, boneka ada yang memegangnya, kayak wayang ada dalangnya itu, maka tetap kita itu wajib taat. Wajib taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu dia nggak berhak jadi pemimpin itu, karena karakternya memang nggak jadi. Dia itu kayak boneka gitu, ada dalangnya itu. Jadi ada yang menyetir dia itu. Tetap walaupun seperti itu, kita itu wajib taat kepada pemimpin. Maka itu taat kepada pemimpin yang zalim itu, pemimpin yang nggak layak jadi pemimpin selama mereka muslim dan masih menegakkan sholat, maka kita itu wajib taat. Dan itu nanti dimasukkan oleh para ulama kita menjadi usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti dibahas dalam kitab-kitab akidah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidupnya panjang di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Awal perselisihan itu ketika terjadi pembunuhan Utsman. Oleh itu Utsman itu korban pertama ketika fitnah itu masuk dalam dunia Islam. Pembukanya siapa? Pembukanya itu Umar. Umar meninggal berarti pintu gerbangnya terbuka. Fitnah masuk seperti ombak lautan, disikat semua yang di depannya itu. Maka yang menjadi korban pertama itu terbunuhnya Utsman. Oleh itu kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau itu, dalam Maqalatul Islamiyyin, beliau menyebutkan sejak terbunuhnya Utsman, yaitu perpecahan itu kapan dimulai di kalangan kaum muslimin itu terbunuhnya Utsman. Kata beliau itu, perpecahan ini nggak bisa ditutup sampai hari kiamat. Sehingga apa? Semakin hari semakin parah perpecahan kaum muslimin itu. Dan awalnya itu terbunuhnya Utsman. Maka yang pertama kali menjadi korban perpecahan itu para sahabat. Akhirnya nanti perang Siffin, perang Jamal dulu, setelah itu Siffin. Ketika para sahabat selesai peperangan, maka muncul ahlul bidah, Syiah, Khawarij. Kemudian nanti muncul lagi Mu'tazilah dan yang lainnya, banyak sekali khilaf. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang hidup panjang, dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kalau sudah seperti itu, caranya itu cuma ada dua cara. Kita pegang sunnah Rasulullah, kita tinggalkan bid'ah. Maka Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati, wajib kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa namanya khalifah. Apa itu khalifah itu? Khalifah itu orang yang menjadi pengganti setelah sebelumnya. Setelah khalifah sebelumnya itu namanya khalifah. Khalifah itu yang silih berganti, sehingga dia itu cuma pengganti saja, itu namanya khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami menjadikan di bumi itu khalifah. Siapa khalifah itu? Yang memakmurkan, pengganti, silih berganti, itu namanya khalifah. Khilfah, yaitu yang silih berganti. Dan khalifah itu, kenapa khalifah itu? Karena mereka tidak mewariskan. Jadi beda dengan kerajaan. Dan Rasulullah mengatakan khilafah itu ala minhajin nubuwah, lamanya 30 tahun. 30 tahun kalau dihitung pas berakhirnya zaman Hasan bin Ali. Rasulullah mengatakan 30 tahun. Maka 30 tahun itu dihitung dari wafatnya Rasulullah masuk Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Setelah Ali meninggal ganti putranya Hasan. Hasan cuma 6 bulan. Setelah itu Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Di tahun itu namanya dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan Islam, karena pemimpin cuma satu. Nah, dihitung-hitung dari wafatnya Rasulullah sampai Amul Jamaah pas genap 30 tahun. Nah itu kalau disebut oleh para ulama itu sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Tapi kenapa Hasan itu jarang disebut? Karena kata para ulama, karena Hasan itu tabi'un li khilafati abihi. Karena Hasan itu sebagai pengikut khilafah bapaknya, sehingga khilafahnya Hasan dimasukkan dalam khilafah bapaknya. Maka Hasan itu jarang disebut. Jarang disebut. Kalau kita sebutkan khilafah itu ada 5. Karena Hasan menjadi khalifah itu masih dihitung dari 30 tahun itu. Tetapi memang jarang disebut. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan karena kepemimpinannya cuma sebentar, cuma 6 bulan. Dan itu pun kayak dimasukkan dalam khilafah bapaknya. Hasan memberikan khilafah kepada Muawiyah. Setelah itu Muawiyah merubah sistem negara, bukan khilafah lagi, sehingga tidak ada namanya khalifah setelah itu, tapi yang dinamakan dengan Amirul Mukminin, dinamakan dengan Amir.
dinamakan dengan raja. Rajanya kaum muslimin. Dan siapa? Dan raja pertama kali itu siapa? Muawiyah. Kalau kerajaan itu diwariskan, sehingga Muawiyah meninggal, yang menjadi raja putranya, sehingga diwariskan seperti itu. Kalau zaman sebelumnya tidak, maka antara Abu Bakar dan Umar gak ada hubungan, yaitu hubungan darah. Kenapa? Karena yang dipilih itu manusia terbaik siapa? Manusia terbaik penggantinya siapa? Itu namanya khalifah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, khulafaur rasyidin, khulafa, yaitu para khulafa itu berarti 4 orang. 4 orang atau 5 yaitu Hasan. Rasyidin, Rasyid, yang mendapatkan petunjuk, Rasyid, Rusyd. Al-Mahdiyin, dan diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Mimba di setelahku. Pertanyaan di sini, kenapa kok Rasulullah itu cuma mengatakan khulafaur rasyidin? Karena Rasulullah itu hanya berbicara tentang siapa yang jadi pemimpin. Tapi yang dimaksudkan sama Rasulullah itu bukan hanya khulafaur rasyidin saja, tetapi apa? Sunnahnya para sahabat. Tetapi boleh dinamakan dengan idhofatu. Jadi boleh mengidhofahkan sesuatu kepada pemimpinnya. Jadi maksudnya dinamakan bukan, jadi idhofah sesuatu bukan kepada yang mengamalkan, bukan, tetapi yang memimpinnya itu dibolehkan. Contohnya misalkan ini, ketika Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman ibni li sorhan, wahai Haman, bangunkan piramid. Pertanyaan, yang bangun piramid itu siapa? Haman sendirian? Enggak, dia arsiteknya itu. Tapi yang bangun siapa itu? Pegawai, ya kan? Para pekerja. Tapi kenapa kok bisa dinisbatkan kepada Haman? Karena dia yang merancang. Ya, paham ya? Maka itu boleh kita katakan khulafaur rasyidin, pemimpinnya, walaupun yang dimaksudkan oleh para sahabat. Kenapa? Yang memimpin para sahabat itu khulafaur rasyidin. Sehingga di sini itu maksudnya apa? Sunnahnya para sahabat. Sunnahnya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Peganglah sunnah itu. Ha di sini itu kan mufrad, muannas. Berarti kan satu. Padahal Rasulullah tadi mengatakan sunnahnya itu ada berapa itu? Sunnahnya kan ada 2. Sunnahnya beliau sendiri, sunnahnya para khulafaur rasyidin. Sehingga Rasulullah mengatakan dengan wa untuk mughayyarah, beda antara sunnahnya Rasulullah dengan sunnah khulafaur rasyidin, beda. Tapi Rasulullah mengatakan tamassaku biha. Peganglah sunnah itu satu. Kenapa kok satu? Karena kata para ulama, karena sunnahnya Nabi Muhammad dengan sunnahnya para sahabat itu satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa kita memegang sunnahnya Rasulullah tanpa sunnahnya sahabat. Karena cara memahami sunnahnya Rasulullah dengan sunnahnya sahabat. Dan tidak mungkin para sahabat itu membuat sunnah tanpa sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? 2 sunnah itu saling berkaitan, maka tidak bisa dilepaskan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah setelah dipegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham. Menunjukkan apa? Kuatnya memegang. Orang kalau pegangan pengen kuat itu digigit juga itu. Megang pakai tangan, setelah itu digigit, itu lebih kuat lagi itu. Yaitu apa? Jangan sampai lepas. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya khulafaur rasyidin itu jangan sampai lepas. Dan nanti ke masalah ini juga dibahas oleh para ulama itu, tentang apa hukum bagaimana hukum-hukum yang dibikin oleh khulafaur rasyidin yang sama Rasulullah nggak ada. Apakah itu dinamakan sunnah atau tidak? Contohnya misalkan ya, Abu Bakar membukukan mushaf. Itu kan zamannya Abu Bakar. Pertanyaan, itu sunnah nggak itu? Kita katakan sunnah. Walaupun sebelumnya tidak ada pembukuan mushaf menjadi satu mushaf, nggak ada. Demikian juga contohnya misalkan yang paling banyak menjadi perdebatan itu tentang azan Jumat 2 kali. Zamannya siapa itu? Zamannya Utsman bin Affan. Pertanyaan, sunnah nggak? Memang kita katakan azan Jumat 2 kali itu perkara baru. Kenapa? Zaman Rasul nggak ada, zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Umar nggak ada, awal-awal zaman Utsman nggak ada. Setelah itu di akhir-akhir zaman Utsman baru dimunculkan, karena Nabi Islam semakin besar lagi itu. Nah, pertanyaan, berarti itu bid'ah atau sunnah itu? Yaitu zamannya Utsman ketika beliau memunculkan perkara baru, yaitu azan 2 kali sholat Jumat itu bid'ah atau sunnah itu. Syekhul Islam membahas panjang lebar masalah ini. Maka beliau mengatakan memang secara hakikatnya itu azan Jumat 2 kali itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Sebelumnya nggak ada.
Tetapi kalau kita melihat hadis ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Utsman termasuk khulafa'ur rasyidin, dan ketika mereka memunculkan hukum dinamakan dengan sunnah. Akhirnya tahqiqnya Syekhul Islam beliau mengatakan, maka azan Utsman 2 kali, maka itu hukumnya sunnah. Karena itu termasuk sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Pertanyaan, bagaimana kalau kita lakukan sekarang? Apakah kita mengamalkan sekarang termasuk sunnah? Maka kita katakan jika muqtadha itu apa muqtadhanya ini? Bukan. Jadi Utsman itu mengamalkan azan 2 kali itu kenapa gitu? Alasan penyebabnya ini karena ini. Jika penyebab Utsman mengamalkan azan 2 kali itu ada pada zaman kita, maka hukumnya disunahkan. Contohnya, Utsman itu mengamalkan seperti itu kenapa? Karena masjid itu di situ banyak pasar. Yang kedua, karena masyarakat itu cocok tanam, para petani. Tidak ada yang mengingatkan azan. Kalau mereka nggak diingatkan azan, mereka nggak siap-siap. Demikian juga satu kota, yaitu kota Madinah itu, yang digunakan untuk sholat Jumat itu hanya satu, masjidnya Rasulullah SAW. Jaraknya jauh-jauh mereka itu. Maka kalau seandainya ini semua ada, maka azan 2 kali itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ini nggak ada, kemudian diadakan azan 2 kali, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya nggak disunahkan, karena muqtadhonya nggak ada itu, penyebabnya itu nggak ada itu. Oleh itu ulama-ulama di Saudi pun mengingkari praktek azan 2 kali yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apakah itu sebagai bukti bahwasanya ulama itu sepakat? Belum tentu. Kenapa? Karena masalah-masalah yang besar di negeri Saudi Arabia itu kebijakan pemerintah. Sedangkan ulama itu mereka hanya menasihati saja itu. Tapi Saudi ini mengingkari. Apalagi apa? Antara azan pertama dan azan kedua itu jalannya singkat. Jalannya cuma 5 menit, cukup untuk orang sholat 2 rakaat saja itu. Nah kalau seandainya misalkan azan itu manfaatnya untuk apa? Azan pertama itu mengingatkan bagi orang yang kerja, orang yang di pasar, orang yang di ladang, supaya sudah mau masuk waktu silakan mereka pulang mandi, setelah itu ke masjid nggak ketinggalan gitu. Maka kata Sulaiman itu jaraknya 1 jam minimal antara azan pertama dan kedua itu. Nah sekarang kalau azan pertama sekarang di Indonesia, Allahu Akbar, azan pertama itu orang kalau di ladang lagi macul dengan azan itu, pulang ke rumah mandi sampai ke masjid bubar sholat Jumatnya itu. Kenapa? Azan pertama dan kedua itu jaraknya kan singkat sekali itu. Ini jadi masalah itu. Maka itu prakteknya itu yang menjadi masalah itu. Tetapi kalau hakikat azan 2 kali yang dibikin sama Utsman, itu kata Syekh Utsman beliau mengatakan sunnah, karena itu termasuk sunnatul khulafa'ir rasyidin. Wa adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang bid'ah itu pasti sesat. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu kalau secara bahasa sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Malam yakun se'un sabiq, sesuatu yang sebelumnya nggak ada, itu bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan badi. Apa badi itu? Menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya nggak ada contoh sebelumnya itu namanya badi. Demikian juga Rasulullah SAW disuruh mengatakan ma kuntu bid'am minar rusuli, saya itu bukan bid'ah yang baru dari kalangan para rasul. Maksudnya apa? Saya itu bukan orang yang baru yang sebelumnya nggak ada, sebelumnya sudah ada. Saya bukan bid'ahnya rasul. Ya paham ya? Jadi bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak ada. Maka bid'ah itu nanti dibagi jadi 2. Ada bid'ah dalam masalah agama, sesuatu yang baru itu jika masuk ke ranah agama, maka itu yang kita bicarakan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, bid'ah dalam masalah dunia. Kalau bid'ah masalah dunia, maka itu boleh, karena itu nggak masuk ranah agama. Seseorang membuat sesuatu yang baru boleh dalam masalah dunia, tapi masalah agama tidak dibolehkan. Ya, jadi yang kita bahas di sini itu setiap bid'ah, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Nah, bid'ah itu dinamakan dengan bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama itu yang tercela itu.
Berarti bid'ah dalam agama itu apa? Sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Rasulullah nggak mengamalkan, para sahabat nggak mengamalkan, nggak ada contoh sebelumnya itu. Tiba-tiba kita adakan, maka itu namanya bid'ah. Maka itu bid'ah itu, dan dinamakan dengan bid'ah itu kenapa? Karena bid'ah itu tudohi syariah, mirip dengan agama, mirip, sehingga orang banyak tertipu karena miripnya itu. Oleh itu kata Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan ibaratun fiddin, ibaratun. Bid'ah itu apa? Sebuah ibarat, sebuah kosakata, sebuah penamaan. Sebuah penamaan terhadap sebuah metode dalam beragama, tudohi syariah, mirip dengan agama. Sehingga apa? Puasa misalkan, puasa, sama-sama puasa, cuma yang ada itu kan puasa Senin Kemis, puasa Daud dan yang lainnya. Tapi ada orang bikin puasa mutih, ada puasa pati geni, ada puasa ngerokot, puasa Jawa macam-macam itu. Ada juga puasa hari kelahiran misalkan itu, puasa hari kelahiran. Modelnya sama-sama puasa itu, mirip juga itu. Tetapi yang ini ada contohnya, yang ini tidak ada contohnya. Maka perkara yang itu dinamakan dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang berkaitan dengan agama. Orang itu ketika mengamalkan ritual ini, ritualnya itu mirip dengan ritual agama. Dan kata para ulama itu, orang yang mengamalkan itu ya ta'abbad lillah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini bedanya nanti bid'ah hasanah, bid'ah dalam masalah agama dan bid'ah dalam masalah dunia. Orang ketika membuat bid'ah dalam masalah dunia, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Contohnya misalkan batik. Orang bikin motif batik yang baru, nggak pernah ada di dunia ini. Bikin motif batik misalkan itu. Berarti apa? Pelaku bid'ah ini. Tapi bid'ahnya nggak mungkin orang mengatakan saya bikin motif batik ini pengen dapat pahala saya itu. Dapatnya duit dia kan gitu. Kalau dia itu pengen mencari duit boleh. Ya kan? Pengen mencari duit gak ada masalah karena dunia. Tetapi kalau ada orang pelaku bid'ah itu apa? Dia itu membuat sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya, dan dia itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga kaitannya seperti itu, mirip dengan syariat. Kemudian tujuan yang mengamalkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga itu bid'ah itu, tujuan bid'ah itu untuk memperberat diri. Kenapa orang itu mengamalkan bid'ah itu? Tujuannya kan untuk membuat capek dirinya itu. Maka itu apa? Sesuatu yang tujuannya meringankan ibadah, maka itu bukan bid'ah. Contohnya saya contohkan misalkan Abu Bakar itu membukukan Al-Quran. Al-Quran dibukukan jadi satu mushaf. Zaman Rasulullah nggak ada. Pertanyaan, ini bid'ah atau tidak itu? Secara bahasa bid'ah, karena nggak ada contohnya. Secara bahasa, tapi secara syariat tidak. Kenapa? Karena Al-Quran dibukukan itu tujuannya untuk mempermudah ibadah. Apa itu mempermudah ibadah itu? Ibadah itu adalah menghafal Quran, dipermudah dengan adanya mushaf dibukukan. Maka itu nanti perlu kita bedakan antara bid'ah dan masalihul mursalah. Paham ya? Bid'ah sama masalihul mursalah. Masalihul mursalah itu jadi sebuah maslahat yang memang tidak ada dalam, yaitu namanya maslahat itu macam-macam. Nah, di antara maslahat itu ada namanya masalihul mursalah. Masalihul mursalah itu sesuatu yang digunakan untuk mempermudah dalam ibadah. Contohnya misalkan ini, mempelajari Al-Quran itu kan hukumnya kan wajib. Bagaimana cara mempermudahnya itu? Maka muncul namanya ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Ilmu bahasa muncul. Nanti dalam bahasa ada namanya ilmu nahwu. Dalam masalah nahwu nanti ada isim, ada kalimat itu ada isim, fi'il, fa'il. Pertanyaan, dalilnya mana? Oh, berarti ilmu nahwu itu ilmu bid'ah ini. Ya memang bid'ah secara bahasa, nggak ada contohnya itu. Tapi para ulama itu meneliti dan memunculkan, tujuannya apa? Memudahkan orang untuk memahami Al-Quran. Faham ya? Termasuk contohnya misalkan ini, orang azan pakai mikrofon, bid'ah nggak? Nah, bid'ah secara bahasa bid'ah. Mikrofon nggak ada sama Rasulullah itu. Antum dari rambut sampai kaki semuanya bid'ah kan itu. Ada seorang ustaz terkenal ngomong kayak gitu. Memang bid'ah secara bahasa karena nggak ada contohnya mikrofon itu. Tapi ini termasuk bid'ah atau tidak itu? Kita katakan antum ketika mikrofon ini tujuannya apa itu? Tujuannya mempermudah ibadah. Kalau seandainya zaman Rasul ada mikrofon, ngapain bila naik ke atas loteng kan gitu? Ya kan sudah diganti, maka mikrofon itu memudahkan gitu. Itu namanya apa? Masalihul mursalah. Dan orang ketika bikin mikrofon itu niatnya ibadah atau bukan itu?
orang bikin mikrofon ya bisnis kan gitu, dapat duit kan gitu. Bukan untuk ibadah kan gitu. Orang haji naik onta zaman dulu. Sekarang itu haji naik pesawat, bid'ah enggak ya? Bid'ah secara bahasa. Tapi tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk memudahkan ibadah. Ya, itu untuk memudahkan, bukan untuk memperberat diri gitu. Oleh itu bedanya itu nanti bedanya antara bid'ah dan masalihul mursalah itu kata para ulama, jika sebabnya itu mungkin bisa dikerjakan sama Rasulullah, kok enggak dikerjakan? Jadi berarti misalkan ada sesuatu yang zaman Rasul itu mungkin dikerjakan, tapi sama Rasul enggak dikerjakan, maka Rasulullah meninggalkan perkara itu karena sengaja. Ya, paham gambar ya? Paham ya? Tapi kalau sesuatu yang sebabnya nggak mungkin dikerjakan sama Rasulullah, maka kita kerjakan sama sekarang dibolehkan. Contohnya misalkan gini, zikir pakai tasbih. Zaman Rasulullah mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, karena Rasulullah bikin tasbih gampang. Apa susahnya? Barang-barang ada, ya kan? Kerikil ada, semuanya ada itu, perangkatnya ada semua itu. Tapi kenapa Rasul itu berzikirnya itu pakai jari-jari? Ya kan? Karena Rasul sengaja meninggalkan. Maka ketika ada orang bikin itu tujuannya untuk ibadah dan menganggap itu mulia, maka jatuhnya bid'ah. Kecuali kalau orang pakai tasbih itu bukan menganggap itu baik, bukan. Tetapi kalau dia itu sering lupa, orangnya lupa. Demikian juga di negeri kita misalnya, dosa itu kalau zikir pakai ini susah sekali. Susahnya kenapa? Zikir subhanallah subhanallah dapat setengah, ada orang jabat tangan, hilang lagi wes itu. Subhanallah subhanallah jabat tangan lagi, hilang lagi wes itu. Akhirnya sering nggak sampai terus zikirnya itu. Akhirnya apa? Pakai tasbih wes itu. Lah, tapi dia menganggap enggak, zikir terbaik itu pakai jari. Cuma kenapa saya pakai tasbih itu karena darurat gitu. Nggak pernah sampai 33 itu saya itu. Ah, berarti apa? Nggak ada masalah karena tidak dianggap itu kebaikan. Ya, paham ya? Tapi kalau dia itu meyakini, oh tasbih ini ampuh ini, nyabet maling mati ini gitu. Nah ini bahaya lagi itu. Kalau saya buat kalung ini ampuh saja ini, nah, itu bahaya. Jadi maksudnya itu sesuatu yang zaman Rasulullah mungkin dikerjakan. Contohnya misalkan ada orang meninggal, para sahabat kumpul di rumah orang mayit, kemudian baca ini, mungkin nggak mereka mengamalkan? Sangat mungkin. Demikian juga ulang tahun kematian, namanya tasyakuran, namanya maulud, milad atau apa saja itu. Mungkin nggak Rasulullah mengerjakan? Sangat mungkin, karena mereka semangat ibadah itu. Tapi Rasulullah nggak mengamalkan itu, maka beliau tidak mengamalkan karena sengaja. Tapi sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan sama Rasulullah, mikrofon nggak ada, karena memang alatnya nggak ada. Maka kita bikin mikrofon untuk azan boleh. Kenapa? Karena ketika azan itu yang mimpi itu Abdullah bin Zaid. Yang mimpi azan itu kan bukan Bilal. Kan Abdullah bin Zaid yang mimpi itu. Dia mimpi, ya Rasulullah saya mimpi tadi malam kayak gini sampai akhirnya diajarkan azan. Maka Rasulullah mengatakan, mimpi kamu itu benar. Ajarkan kepada Bilal sekarang kamu, fa innahu anda minka sautan. Karena Bilal itu suaranya lebih lantang daripada kamu. Setelah itu apa? Yang mimpi ngajarkan kepada Bilal. Bilal yang naik. Kenapa? Suaranya paling keras. Kalau seandainya mikrofon itu ada sama Rasulullah, ngapain Bilal yang dipilih kan gitu? Ya kan? Ngapain juga naik ke atas loteng gitu? Wong tinggal kita adzan di sini, speakernya sudah di atas loteng kan gitu. Ya paham ya? Berarti apa? Zaman itu memang nggak ada perangkatnya, itu nggak ada gitu. Tergambar ya. Demikian juga misalkan apa saja itu perangkat-perangkat untuk ibadah. Apa saja selama zaman dulu fasilitasnya nggak ada, nggak memungkinkan gitu. Karena memang nggak ada zaman dulu itu. Setelah itu ada penemuan, ada namanya pesawat, demikian juga ada namanya AC. Orang sholat di masjid ada AC-nya, bid'ah nggak itu? Semua bid'ah, apa-apa saja bid'ah itu. Wah, habis semuanya bid'ah. Berarti kamu makan pakai sendok juga bid'ah juga itu. Semuanya bid'ah itu. Sampai ada ustadz yang ngamuk. Setelah itu kamu dari rambut sampai kaki semuanya bid'ah itu. Ya memang itu bid'ah itu, perkara baru dalam agama itu. Ya, tetapi itu bukan untuk memperberat diri, tapi untuk memudahkan. Paham ya? Jadi antara bid'ah sama masalihul mursalah itu beda. Kalau bid'ah untuk memperberat diri, tetapi kalau masalihul mursalah itu untuk memudahkan. Sehingga ibadah itu jadi mudah. Kenapa? Karena ada fasilitas-fasilitas yang baru yang tujuannya apa? Untuk memudahkan. Rasulullah mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, yaitu bid'ah secara agama. Bid'ah secara agama, maka itu
Terkadang ulama itu menggunakan bid'ah untuk agama dan bid'ah untuk bahasa. Untuk bahasa, contohnya misalkan ucapannya Umar bin Khattab ketika beliau itu berbicara tentang masalah sholat tarawih berjamaah. Beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena zamannya Umar tidak ada sholat tarawih berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Sehingga di masjid itu macam-macam, ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah 2 orang, ada yang di belakang jamaah juga, macam-macam lah. Akhirnya beliau ketika melihat seperti ini, kenapa kok sholatnya macam-macam seperti ini tuh? Akhirnya beliau mengatakan jika seandainya mereka semuanya berkumpul di atas satu imam. Akhirnya beliau tunjuk Ubay bin Ka'ab jadi imam sama Abu Musa al-Asy'ari. Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab itu kalau sholat itu yaqra'u bil mi'in. Beliau itu kalau membaca satu rakaatnya itu ratusan ayat. Sehingga para sahabat itu kalau pergi ke masjid itu ada yang bawa tongkat, ada yang bawa tali, diikat di tiang sama tiang. Mereka itu kalau sudah nggak kuat, mereka sandaran di atas tali itu. Sampai mereka itu kalau selesai sholat tarawih, mereka itu takut nggak bisa sahur mereka itu. Berarti dari sholat isya sampai sahur mereka itu sholatnya itu. Itu yaqra'u bil mi'in, bacanya itu ratusan gitu. Mereka itu. Akhirnya Umar itu ketika berjalan di malam hari itu mendapatkan hari berikutnya itu orang muslim semuanya itu kumpul di atas satu imam. Maka beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Setelah itu beliau mengatakan waman nama anha afdal mimman shallaha, siapa yang sekarang tidur, yaitu yang tidak sholat berjamaah sekarang ini, lebih baik daripada siapa yang sekarang sholat mengerjakannya. Yaitu siapa yang sekarang tidur di awal malam itu, siapa yang tidur dan gak ikut jamaah, itu lebih baik daripada siapa yang sholat berjamaah sekarang. Maksudnya apa? Siapa yang tidur kemudian bangun sholat malam sendirian, sholat di akhir malam, itu lebih baik daripada yang sholat di awal malam. Umar mengumpulkan jamaah sholat tarawih itu, dikumpulkan itu, tapi Umar sendiri tidak ikut. Apakah Umar itu ke sholat tarawih? Enggak. Bahkan beliau pendapatnya apa? Orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada di awal malam, sehingga beliau tidak ikut. Tetapi apa? Beliau kumpulkan. Kenapa? Kalau nggak dikumpulkan berceceran gitu di masjid itu macam-macam itu. Akhirnya dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan kemudian ada sholat tarawih berjamaah, maka beliau mengatakan bid'ah. Pertanyaan, berarti memang bid'ah dolalah nggak itu? Kan bid'ah dolalah, berarti Umar itu pelaku bid'ah dolalah. Umar itu kita katakan itu bukan bid'ah dolalah. Kenapa? Karena itu bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Maksudnya baru itu apa? Zaman Abu Bakar nggak ada. Zaman Abu Bakar nggak pernah dikerjakan sholat berjamaah. Zaman Rasul di akhir-akhir enggak. Tapi Rasulullah pernah mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Cuma berlangsung 3 hari saja. Setelah itu beliau tinggalkan. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Berarti apa? Bid'ah yang dimaksud dengan Umar ini bid'ah secara bahasa. Sebelumnya itu nggak ada contohnya itu. Kenapa bukan bid'ah yang dolalah? Karena dalil sholat tarawih berjamaah itu ada. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarifa, siapa yang sholat tarawih malam, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai kan jamaah itu, sampai selesai, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dihapuskan dosa-dosanya itu. Tapi sampai selesai, harus sampai selesai bersama imam. Menunjukkan apa? Berarti ada dalil yang menunjukkan sholat tarawih itu berjamaah. Cuma Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Akhirnya zaman Umar didirikan lagi. Maka itu bukan bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Oleh karena itu disebabkan karena ucapan Umar ini, Imam Syafi'i, demikian juga nanti dikokolkan sama Imam Nawawi. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah, atau bid'ah hasanah. Berarti bid'ah itu ada 2. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan ketika merinci ucapan Imam Syafi'i itu, bid'ah yang hasanah mahmudah itu ma wafaqal kitab wa sunnah, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya apa? Kata Imam Nawawi itu, dalilnya karena hadis masalah sedekah. Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi siapa yang memberikan contoh yang baik di masyarakat, dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Kata Imam Nawawi, ini dalil bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ini bicara masalah apa tadi itu? Bicara masalah sedekah. Sedekah. Jadi ceritanya itu kan ada orang miskin datang ke masjidnya Rasulullah.
Rasulullah menawarkan siapa yang bisa membantu. Gak ada seorang sahabat yang membantu. Sampai Rasulullah tawarkan lagi sampai 3 kali. Setelah itu ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, ini saya bantu. Ketika dia itu memulai, akhirnya sahabat pada ikut. Maka Rasulullah mengatakan, man sanna fil Islam bi sunnatan hasanah. Ini kata Imam Nawawi, ini dalil bid'ah hasanah. Pertanyaan, bid'ah hasanah itu berarti dalilnya ada enggak? Dalilnya ada, cuma enggak diamalkan. Maka orang yang mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya di masyarakat yang enggak diamalkan itu, kemudian kita hidupkan. Setelah itu baru orang ngikuti. Berarti kita itu pelaku bid'ah hasanah. Paham ya? Jadi bid'ah hasanah versinya Imam Nawawi, versinya Imam Syafi'i, itu bid'ah hasanah itu sesuatu yang ada dalilnya tapi di masyarakat tidak diamalkan. Setelah itu kita amalkan menjadi sebuah sunnah yang baru di masyarakat itu, maka itu kita menjadi pelaku bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah itu maksudnya itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, Imam Nawawi, demikian juga Imam Syafi'i keras sekali. Saya Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um, demikian juga kitab Risalah membahas sebuah bab penting sekali itu. Manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik sebuah ritual ibadah, tidak ada contohnya dalam hadis, enggak ada, maka beliau mengatakan dia telah membuat syariat yang baru dalam agama. Menunjukkan apa? Imam Syafi'i keras sekali terhadap masalah-masalah yang baru yang enggak ada contohnya itu. Imam Nawawi ketika membicarakan tentang masalah sholat raghaib, apa kata beliau? Wa hadhihi bid'atun munkarah mazmumah. Beliau mengatakan ini bid'ah mungkar dan tercela dan wajib orang yang mengamalkan untuk diingkari. Ini kata Imam Nawawi, bid'ah tentang sholat raghaib. Kenapa? Karena beliau tahu ini enggak ada dalilnya itu. Jadi maksudnya bid'ah hasanah itu apa? Berarti bid'ah yang, yaitu bid'ah hasanah itu adalah sunnah yang di masyarakat enggak diamalkan. Setelah itu kita memulai untuk mengamalkan sunnah itu sampai akhirnya kita diikuti jadi panutan, maka kita itu telah membuat bid'ah yang hasanah. Nah, itu kalau kita ditanya ada nggak bid'ah hasanah itu? Ada. Bid'ah hasanah itu ada. Pertanyaan kalau ditanya, lah kan katanya kullu bid'atin dolala, semua bid'ah itu sesat. Berarti kan semua kan itu. Semua bid'ah itu kan kesesatan itu. Maka kita katakan lafadz kul semua itu tidak menunjukkan kesemuan secara mutlak. Kul itu kata para ulama nahwu itu, kul itu yufidul umum fi babi, menunjukkan keumuman pada babnya. Pasti ada yang dikecualikan. Kalimat kul itu pasti ada. Maka kalau kita katakan semua bid'ah sesat gara-gara lafadz kul, maka malah kita itu lemah dalilnya itu. Kenapa? Lafadz kul itu menunjukkan keumuman dalam babnya saja, tidak menunjukkan umum mutlak. Tidak menunjukkan keumuman mutlak. Seperti Allah Ta'ala berfirman itu, wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis itu diberikan segala sesuatu sama Allah Ta'ala. Apakah semuanya dikasih? Termasuk kerajaan Nabi Sulaiman? Kan tidak. Dia cuma mendapatkan, diberikan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tapi yang tidak Allah takdirkan, yang enggak dapat. Walaupun menggunakan lafadz kul. Kemudian setelah itu Syekh Utsaimin mengatakan, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mengetahui bahwa ucapan yang paling jujur adalah ucapan Allah Ta'ala. Wa khairul huda, kalau yaknya itu bengkong, namanya ini namanya alif bengkong. Alif bengkong. Kalau alif bengkong itu bacanya huda. Huda itu jamak dari hidayah. Hidayah itu jamaknya huda. Tapi kalau yaknya itu ada titiknya, bacanya hadiyu. Itu jamak dari hada, bukan jamak, masdar dari hadayahdi, hadiyan. Ya, paham ya? Bisa dibaca dua-duanya itu. Fa inna khairal hadi, bisa. Fa inna khairal huda, huda Muhammad, bisa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda, bisa. Wa khairal hadi hadi Muhammad, bisa. Tapi kalau huda itu jamak dari hidayah. Kalau hadiyu, hada yahdi, hadiyan, itu masdar dari hada yahdi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak khutbatul hajah. Khutbatul hajah seperti ini. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan ahlu sunnah meyakini bahwa sebaik-baik ucapan, sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Wa yu'thiruna kalamallahi ala kalami ghairihi, dan mereka lebih mendahulukan firmannya Allah daripada ucapan selainnya. Min kalami asnafin nas, dari semua ucapan manusia. Wa yuqaddimuna hadiah, nah ini bacanya hadiah karena ada titiknya. Kalau yaknya itu ada titiknya, bacanya hadi, hadiyu, hadiah, hadi, bukan huda. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiyi kulli ahadin, dan mereka mendahulukan petunjuknya Rasulullah di atas semua petunjuk. Wa bihadza summu ahlal kitabi wa sunnati, oleh karena itu mereka dinamakan summu. Kalau summu itu apa ini? Fi'il apa? Mimi. Hah? Beda, coba beda enggak antara sammu, summu? Beda enggak? Sammu sama summu beda enggak? Bedanya apa? Kalau sammu mabni, hah? Mabni lil ma'lum. Kalau samau Abid, faham ya tarkis ini masalah sharaf ini. Abid, ada 3, summu, sammau, sammu. Ini apa ini? Kalau summu apa summu? Mabni lil majhul. Kalau sammu, sammau, jadi ada 3. Ini maksudnya ke sharaf ini, pembahasan sharaf ini. Kalau sammu, jadi fiilnya itu sama, yusammi, tasmiyatan, itu menamakan. Kalau summu, dinamakan, mereka dinamakan. Summu berarti mabni lil majhul. Kalau sammau, sammau apa sammau? Fi'il madhi, mereka menamakan. Kalau sammu, mereka menamakan, namakan lahir, fi'il amr. Itu ke tasrif semua itu. Summu ahlal kitabi wa sunnati, mereka dinamakan. Itu maka itu walihat wa bihadza, oleh karena itu summu, mereka dinamakan dengan ahlal kitabi wa sunnah. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah daripada semua ucapan yang lain. Summu, mereka dinamakan. Wa summu ahlal jama'ati. Pertanyaan, kok summu ahlal jama'ah? Ahla, lah kan itu naibul fa'il. Lah kok ahla? Ahla kan maf'ul. Naibul fa'il kan gak butuh maf'ul kan itu. Ali, maf'ul bi. Lah terus fa'ilnya mana? Berarti isim fi'il mabni lil majhul itu butuh maf'ul enggak? Bisa kalau? Bisa kalau fi'ilnya itu butuh 2 maf'ul. Jadi kan naibul fa'il itu apa? Maf'ul bihi yang diangkat jadi pengganti fa'il. Karena fa'ilnya kan dihapus. Kalau fi'ilnya itu butuh 2 maf'ul, maka maf'ul yang kedua tetap jadi maf'ul. Maf'ul yang pertama jadi naibul fa'il, maf'ul yang kedua jadi maf'ul juga. Maka summu ahla sebagai maf'ul bihi. Summu ahlal kitabi wa sunnati, wa summu ahlal jama'ati ahla, karena dia sebagai maf'ul bihi. Wa summu ahlal jama'ati li'annal jama'ata hiyal ijtima'u, mereka dinamakan juga dengan ahlul jamaah. Kenapa dinamakan dengan ahlul jamaah? Li'annal jama'ata hiyal ijtima', karena jamaah itu adalah perkumpulan. Berarti apa? Ahlu sunnah itu kumpulan orang. Ahlu sunnah itu kumpulan. Wadiddu hal furqata wa al furqatu, dan lawan dari itu adalah perceraian. Jadi lawan dari al jamaah berarti al furqah. Wa in kana lafdzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in, li nafsil qaumil mujtami'in, walaupun al jamaah itu aslinya itu al jamaah itu perkumpulan.
Tetapi itu sudah menjadi sebuah nama, bahwasanya al-jamaah itu sebuah laqab terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dinamakan, kenapa kok namanya itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, kenapa mereka itu namanya ahlus sunnah? Karena mereka itu lebih mengedepankan sunnah daripada yang lainnya, melebihi budaya, melebihi pendapat akal dan yang lainnya, sehingga mereka dinamakan dengan ahlus sunnah. Dan kenapa mereka itu dinamakan dengan al-jamaah? Karena mereka itu berkumpul di atas sunnah. Mereka berkumpulnya itu di atas apa? Di atas sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaan, lah kalau jumlahnya satu, dinamakan ahlus sunnah juga enggak? Di kampung sendirian itu, enggak ada temannya itu, tetap dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah, walaupun satu. Kenapa? Karena dia itu telah berkumpul dengan jamaahnya sahabat. Dia mungkin enggak berkumpul dengan jamaah manusia sekarang itu. Abad ini enggak ada yang sepakat dengan dia itu, tapi dia berkumpul dengan jamaahnya sahabat. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah itu dinamakan juga dengan as-sawadul a'zam, kumpulan manusia terbanyak, mayoritas manusia itu, mayoritasnya itu. Berarti kalau kita itu ikut mayoritas orang kan kita ahlus sunnah wal jamaah kan? Berarti yang jenggotan itu yang bukan ahlus sunnah. Mayoritas kan nggak jenggotan di masyarakat kita itu. Kalau kita ikuti mayoritas, sawadul a'zam. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan sawadul a'zam itu. Maka kita katakan sawadul a'zam itu sawadul a'zamnya sahabat. Maka itu apa? Kita kalau minoritas, kita itu mayoritas ya. Mayoritas maksudnya apa? Karena kita itu berkumpul dengan mayoritas para sahabat. Walaupun apa? Para sahabat nggak bisa berkumpul dengan badan kita, tapi dalam pemahaman kita itu berkumpul. Nah itu apa? Walaupun kita itu sendirian, tetap kita itu dinamakan dengan al-jamaah. Oleh itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Kenapa? Kita walaupun sendirian dinamakan al-jamaah. Kenapa? Karena kita itu berkumpul dengan jamaahnya sahabat, jamaah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Walaupun zaman sekarang nggak ada orang yang sepakat dengan kita. Wal ijma'u huwa, dan ijma', kesepakatan itu berarti apa? Al-aslu tsalitsu, pondasi yang ketiga. Alladzi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din, yang bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan pondasi dalam ilmu dan agama. Wa hum yazinuna bi hadhihi al-usuli thalathati jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwalin wa a'malin batinatan aw dhahiratan. Maka itu ahlus sunnah wal jamaah itu mereka menimbang dengan timbangan ini. Timbangannya apa? 3 rujukan itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Itu timbangannya itu. Mereka menimbang dengan 3 timbangan ini. Jami'a ma 'alaihin nas, semua yang diamalkan, diucapkan oleh manusia, semua yang dijalankan oleh manusia, ahlus sunnah itu menimbang dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang sesuai mereka ambil, yang tidak sesuai maka semua dibuang. Kenapa? Karena mereka lebih cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, Ijma' daripada mayoritas manusia. Min aqwalin wa a'malin, baik berupa ucapan maupun perbuatan, batinatan au dhahiratan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Mimma lahu ta'alluqun biddin, selama perkara itu ada kaitan dengan agama. Selama yang dibahas itu masalah agama, maka timbangan mereka itu 3, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Mereka tidak mungkin meninggalkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kenapa? Mereka itu ahlus sunnah wal jamaah, lebih mencintai sunnah daripada pendapat akal manusia. Wal ijma'ul ladzi yantabitu. Beliau mengatakan di sini. Ini persis dengan apa yang beliau ucapkan di kitab Al-Wasithiyah. Dan ijma' yang dianggap huwa makana alaihi salafus saleh, yaitu ijma' yang dijalankan oleh salafus saleh. Idz ba'dahum kathural ikhtilaf. Kenapa? Karena zaman setelah salafus saleh terjadi banyak perselisihan. Wa intasyaratil ummatu, dan umat itu tersebar di mana-mana. Sehingga ketika umat itu tersebar, maka untuk mencari ijma itu susah. Kenapa susah? Karena tersebar manusia itu. Ya, nanti kita lanjut. Ta'liqnya itu bagus di catatan kaki bawah. Yang Imam Syekhul Islam juga, nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Almin soal, ada pertanyaan nggak?
Nanti insya Allah kalau kita masuk di poin yang kedua, al-amru tsani, di halaman 28 itu, di kaidah yang kedua, nanti insya Allah sedikit akan saya sebutkan kitab Aqidah Wasithiyah. Cuma daftar isinya saja. Saya nanti akan menyebutkan daftar isinya. Jadi maksud itu apa? Aqidah Wasithiyah itu bahasnya apa sih? Dan itu menjadi usul manhaj salaf. Jadi yang ditetapkan sama ulama itu, oleh itu nanti kata para ulama itu, kitab yang paling bagus mengumpulkan semua usul manhaj salaf itu Aqidah Wasithiyah. Dan sejarahnya panjang, Aqidah Wasithiyah itu panjang sekali sampai terjadi perdebatan dengan Asy'ariyah, sampai akhirnya Rasulullah menantang, tolong saya berikan tenggang waktu kepada kalian 3 tahun, cari di dalam kitab saya satu huruf pun yang menyelisih manhaj salaf. Akhirnya bahwa tidak ada yang berani. Maka itu sebagian mengatakan itu ringkasan semua manhaj salaf itu di kitab Aqidah Wasithiyah. Nanti insya Allah kita sebutkan. Jadi poin apa saja yang menjadi usul, karena nanti di masalah yang kedua itu penulis akan menyebutkan masalah-masalah yang menjadi usul Ahlus Sunnah itu apa saja. Nanti insya Allah akan kita sebutkan secara ringkas. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.